Udah ini. Oke, kita ketemu lagi di Ngobat. Ngobrol bareng Abdel Temon. Iya. Anjay. Tapi ini baru sementara. Sementara ya. Sementara tapi dipakainya setiap hari lah. Tiap kali obrolan kita ini. Tapi sementara. Hah? Lu duduk lo kayak Nelen linggis. bidang lo, Mon. Apanya? Pahanya. Ngasihnya tuh susah kayak lu. Satu lagi. Ya, satu lagi. Akhirnya jalan. Ya. Bukan superstar. Iya. Nah, itu zaman dulu lah. Iya, Yang iya. dulu biar menjadikan kenangan dan pelajaran. Iya, iya. Lo yang paling lo ingat Abdel Temon apa sih, Mon? Namanya. Bukan, maksudnya kejadian di Abdel Temon. Ya banyak lah. Gak bisa Yang paling lo ingat. Ya. Kemarin gue kontekan sama itu Mama Abdel, Novi. Ntar kita Ajak ngobrol lagi. ngobrol lagi. Ya, boleh. Sini. Dia Setuju. di Kelapa Gadung. Kelapa Gading. Oh, Kalau bisa Pulau jangan Gading. jangan ini juga Del. Kan biasanya penonton tuh ajak juga dong Muklis sama Udin Penyok gitu. Nah, nanti akan dihadirkan kalau ada permintaan. Hah? Ya, dari penonton. Ya, ini ada request dari penonton. Biar tambah seru dong, ya, segala macam. Ya sesuai nanti ada permintaan dan ada budgetnya lah gitu aja. Sesuai budget ya, oke. Iya. Oke. Kita ngomongin apa nih, Mon? Sekarang, Mon, biar nggak banyak bertele-tele. Nah, ya ada kan Kemarin kita udah ngomongin peribahasa. Iya. Sekarang kita yang lihat-lihat dari googling aja deh. Ada 10 kumpulan fakta unik di seluruh dunia. satu. Ya banyak. Oh, Tapi lo tahu nggak Apa? yang unik-unik dari gue? Kalau gue mah tahu yang unik-unik dari lo, Mon. Fakta-fakta unik tuh yang ada di diri Temon. di Temon. Misalnya. Misalnya kalau lo makan, Mon. Ya kalau misalnya berarti bukan dong. Bukan. Ini, Contohnya. faktanya. Contohnya. Faktanya. Contohnya. Contohnya. Ya elah itu lagi. Ya kalau contohnya juga masih belum. Contohnya ini Nah. itu adalah fakta. Nah, ya kan Tapi kalau- daripada 2 kali contohnya ini fakta. Langsungnya faktanya. Jadi Bukan, lebih ringkas. Kalau faktanya itu lebih ke pendahuluannya itu seperti menginformasikan sesuatu, tapi sesuatu itu salah. Itu yang disebut faktanya bertele-tele. faktanya gitu. Kalau ini gue tahu kegiatan sesuatu yang unik dari lo. Contohnya. Faktanya aja udah. Jadi nggak usah panjang lebar. Faktanya. Contohnya. Ya ini fact, not fact gitu. Faktanya. Contohnya lah. Itulah. Ya udah. Ya kita kan harus. Ya udah gitu deh ya. Contohnya deh. Nih gue tahu nih. Lo kalau boleh ngerokok ya? boleh. Kalau lo makan, Mon, lo makan ya. Enggak terlalu. Nah ini contohnya yang habis. Iya. Tapi di sini Faktanya disiapin lagi satu lagi. Iya. Nah, ya. Dibuka juga tapi. kayaknya habis. Sebenarnya faktanya masih ada. Contohnya nih yang udah ada baru beli. Kalau Ini contoh yang nih, kalau contoh gini nih. Nih, kalau contoh. Ada perbandingan ya. Nih. Gimana? Kalau ini yang habis. Mana yang habis. nah? Ada yang penuh? Penuh. Mana? Ini dia contohnya. Faktanya berarti. Bukan, contohnya. Kalau faktanya, rokok gue habis nih. Kira-kira. Tapi faktanya Nah, contohnya. masih ada. Baru ngasih contohnya. Agak. Udah. Gue mau ngerokoknya susah bener. Ngerokoknya dibikin ribet. Lu yang ribetin sendiri. Contohnya udah bener. Ini kan bukan obrolan kita, ini kan bukan kita berdua doang. Karena ditonton oleh orang lain. Nah kita Ya, karena ngobrol kita, biarin ngasih aja. penjelasan, fakta dan contohnya yang jelas gitu. Iya. Jangan nggak, nah gitu dong. Ngadepnya kemana nih yang nggak kesorot kamera? Ya. Entah kelemahan gue dari samping deh. Ini sebagai salah. Gue paling benci bener sama operator lo. Apaan? Pada ketawa itu paham banget gue. Iya. Kayak gue bully itu. Nah, ini sesuatu yang unik nih. Ini fakta unik dari Temon. Contohnya, Apa faktanya? Contohnya ini. Contohnya kalau dia Rokok. nyalain rokok. Kalau gua kan misalnya gini ya. biar jelas nih. Nah gitu. Kan? Oke. Nyalain ya. Kalau Temon, dia begini. Dan di samping. Dan di samping, karena kalau di ini agak sulit. Takutnya gerowak. Maksud lu gitu? Enggak lah. Kita Itu salah satu fakta unik, contoh unik, fakta unik
Dari seorang teman. Dari seorang teman. Contohnya barusan tuh. Faktanya baru satu. Oke. Fakta unik. Tuh dia selalu di samping. Rokok. Kalau di depan gitu kelihatan kesannya panjang Del. Iya. Kita kan harus berimbang. Harus simetris. Iya. Ini ada unik lagi tapi sayang nggak bisa dibuktikan. Temen itu kalau makan, dia kalau makan kan nggak ada meja makan ya di rumahnya ya. Di rumahnya nggak ada. Kalau makan tuh di kamar tuh dipegang, di piring di piring. Terus dia itu selalu mengumpulkan pinggir-pinggirnya, set. Kayak ngaduk semen, kayak ngaduk semen, dikumpulin dulu, abis itu dibelah, krek, baru dimakan. Itu. Lu kayak bini gue lu, kayaknya sampai detail banget lu paham. Iya, lo coba lah. Tapi bener gak faktanya kayak gitu? Iya. Apa lo gak sadar jangan-jangan? Jadi kalau lo udah makan, kebiasaan. kalau makan, kalau lagi penuh emang tinggal gitu. Jadi sekarang udah menyebar gitu. Tinggal beberapa gitu ya. Terus menyebar ke... Enggak kan di piring menyebar gitu. Maksudnya menyebar di piringnya. Menyebar di piringnya. Sama lo tuh lo kumpulin dulu. Sek. Habis itu lo belah. Gitu. Kayak ngaduk semen gitu kan. Cek gitu. Gitu-gituin. Ya. Iya benar. Gituin terus gitu-gituin. Pokoknya dirapihin dulu sama dia. Habis itu baru dibelah. Klek gitu. Karena gue terbiasa oleh kerapihan. Bapak yang rapi. Ya kalau berantakan mendingan pakai tangan aja gitu, nggak usah dicek-cekin gitu. Ya. Gitu. Nah sekarang itu udah fakta unik. Dua tuh gue tahu. Ntar gue pengen tanya, lo tahu gak fakta-fakta unik tentang gue ya? Satu lagi, kalau ngegaruk, lo nggak digaruk, lo amplas. Gimana kok ngegaruk kok digaruk tapi dia amplas? Misalnya gini ya, dia gini. Malah kemakan nih mic. Nggak digaruk lo gini. Nah kan ya kan fakta unik tuh. Tapi gue nggak sadar. Iya lo nggak sadar kalau. Tapi lu ngamatin. Iya. Nah berarti lu merhatiin gue. Nah emang itu tugas seorang istri dah. Makanya gue bilang lu bini gue. Kan bukan. Iya emang bukan, tapi ya lu ngapain ngamatin gue? Gue mau begini kek. Mau makannya cek kek apa segala macam. Cek nyuci. Ya, gak apa-apa gue ngamatin doang. Gue gak protes juga. Iya. Biarin aja lo kayak begitu. Dan lu gak terganggu kan mulut gue. Iya. Kecuali mulut lu gue pinjam buat ngerokok. Nah baru lu protes. Iya. Ya itulah salah tiga fakta unik. Yang teman. Ada. Nah lo memperhatikan gue sedetil gue memperhatikan lo gak gitu deh. Hah? Lo tahu nggak fakta unik gue? Nanti lo emang gak perhatian lo mon sama gue. Bukan gak perhatian, kita berbagi. Kalau ini kan lagi di konten lo. Ngeles lo. Bukan ngeles. Apa? Nanti pas di konten gue masa habis mau kan bahas lo kan bingung. Udah gak ada YouTube lo udah gak ada. YouTube lo udah diambil. Kan gue udah janji tadi. Nanti tungguin ya ada yang lebih menarik gitu. Nggak ada. YouTube lo udah gak ada. Ada lagi gue. Nggak ada. Faktanya nggak ada. AdSense diambil. Iya. Faktanya. Iya. AdSense-nya lo nggak tahu. Iya. Jangan bahas itulah. Nggak nih faktanya. Faktanya apa? Faktanya gue akan bahas. Gue tanya keunikan dari Abel itu. Nah nanti pas di konten gue gitu. Iya kan kapan konten lu tuh nggak ada. Ya tunggu aja. Lo bilang aja. Nah, kalau sama satu lagi. Yang gue ingat lagi. Kalau dia ngomong pokoknya, dia ngomongnya pokan. Kok gitu? Iya. Nggak pokan. Iya, dia ngomongnya tuh Andre ngomong pokoknya tuh pokan. Oh adik gue. Adik lo. Yang udah meninggal. Almarhum. Ya. Ngomongnya tuh pokan. Iya maksudnya pokoknya. Pokoknya tapi dia jadi pokan. Saking cepetnya kita ambil yang ringkesnya. Pokan gitu deh. Iya gitu jadi pokan. Pokoknya artinya sebenarnya gitu. Iya tapi lo ngomong jadi pokan. Ya artinya pokoknya. Ya, tapi ngomongnya jadi pokan. Artinya. Gitu dah ya. Nah, 7 keunikan yang mau kita bahas nih tentang 7 keunikan. Hal-hal yang unik di dunia. Iya, yang menurut si Google ini. Oke, kita baca. Tapi lo gak ada perhatiannya lo sama gue. Bukan, gak ada perhatian. Nah, di sinilah gue senengnya. Artinya tipis sebenarnya pergaulan lo tipis kalau kata zaman dulu lo. Udah tebel sekarang lah. Tipis lo mah gitu. Tebel. Mulutnya tebel. Ya pokoknya begitu. Jadi harus namanya kayak gini ada podcast gini. Nanti deh lo kalau datang di podcast gue itu udah nanti kan
Ini contohnya, Ya, contohnya apa? Faktanya lo nggak ada podcast lo. Ya kan ngasih contohnya. Contoh kan nggak perlu harus ada faktanya. Contohnya nanti udah disiapin pertanyaan-pertanyaannya ngalir ininya ngobrol gitu. Kalau ini kan disuruh mikir lo. Ini gimana nih podcast gue, podcast lo si Del kan gitu. Hah? Gak jelas ya. Yaudah. Ya. Oke. Oke, ini ada fakta unik apa nih? Ikan hiu. Iya. Kenapa ya? Nggak ada yang unik kan. Ikan hiu serem lah ikan. Makan tomat. I love you so much. Ya. Yeah. Ikan hiu makan keju. Apa? I love you too. Iya. Keju. I love you Ju dong ya. Ya itu kan tulisannya zoo, jadi baca to you. Dah. Happy birthday to you. Nah lu seneng banget. Nah itu juga buat contohnya nih. Setiap ada kata-kata gue, pasti lu ketawain lah gitulah. Itu bocorannya dikit lah. Jadi gak seru jadi. Apaan? Apaan sih lo ngomong apa sih? Enggak, pas di konten gue nanti kayak begitu contohnya. Faktanya begitu. Ya dah. Ya, oke. Kenapa ikan hiu? Ya ikan hiu kenapa bacain dong, Mon? Ya. Mon lo mata lo gak minus ya, Mon? Enggak dong, mata gue Plus. Lo bisa kelihatannya dari Enggak minus, enggak plus. Normal. Gitu. Ikan hiu kehilangan gigi lebih dari 6.000 buah setiap tahun. Dan gigi barunya tumbuh dalam waktu 24 jam. Berarti dia sering ompong. Sering ompong. Apanya? Si ikan hiu ini. Enggak sering ompong. Dia sering 6.000. Nah, 6.000 udah berarti dia sering ompong. Makanya nih, itu 6.000 dalam setahun. Nah ini numbuhnya 24 jam. Kan nggak ada kata-kata 24 jam dalam setahun. 24 jam itu berarti sehari. Nah dalam setahun sehari itu ada 365 hari. Dalam setahun sehari itu ada 365 hari. Gimana sih lo, Man? Iya kan setahun 365 hari. Dalam setahun ada 365 hari. Iya. Dalam setahun. Dia copot 6.000. Dalam satu hari. Berarti dia punya gigi? Nah makanya ini belajar berhitung dulu nih biar jelas. Ya. Dalam satu hari kan ada 24 jam. Ya. Nah kalinya itu 21 gigi ada 365 gigi yang calon tumbuh. Yang calon tumbuh, belum tumbuh, calon tumbuh. Tumbuh dong. Calon tumbuh kan nunggu rontok dulu tuh yang 6.000 tadi gimana sih? Kalau nggak rontok numpuk giginya, gingsul. Masa ada gigi? Lu belum pernah lihat ikan hiu gingsul kan? Nah itu berarti ikan hiunya belum rontok, udah nongol gitu. Berarti dia sering ompong ya? Enggak, ya dia kan nggak bakal ompong karena ompong dong, kan dia nunggu 1 kali 24 jam. Paling nggak dia ompong sehari. Ompong sehari dong. Emang ada dokter hewan yang meriksa gigi ikan hiu? Ya nggak ada, temen kalau dari keterangannya, berarti dia ompong sehari. Selalu ompong sehari karena begitu copot dia harus nunggu 1 kali 24 jam untuk tumbuh. Berarti dia sehari ompong. Dalam sehari ada 24 jam. Ada satu yang nongol dong. Ada satu yang nongol. Kalau dia jadi begitu nongol ada yang nongol lagi. Begitu rontok ada yang nongol lagi ya. Iya, tapi kan begitu rontok dia ompong dulu. Emang pas ompongnya lu ngeliat kan kagak orang nongol gimana sih? Emang enggak. Cuman kalau dari keterangannya kan berarti harus ada waktu ompongnya adalah 12 jam lah. Kalau dia 12 jam udah tumbuh udah nggak ompong lagi. Cuman berarti di situ ada keterangan dan gigi barunya tumbuh dalam waktu 12 jam. 24 jam. Nah, iya bahkan nggak ada ompongnya nongol lagi gimana sih? Iya kan nunggu 24 jam dia ompong dulu, Mon. Lo copot nih, klok. Ompong dulu, ompong nih, tapi besok udah nggak lagi gitu. Nah makanya, jadi pas misalnya ompongnya malam lu nggak ngeliat lagi misalnya, kan paginya lihat, numbuh lagi. Ya kalau ompongnya nggak lihat, kita nggak tahu kalau dia. Nah berarti kalau dia nggak ompong gitu. Kok nggak ompong? Ya nggak ompong lah, orang numbuh lagi. Iya, tapi sambil nunggu-nunggunya dia ompong dulu. Ya udah gini, ompongnya tuh gara-gara apa deh? Ada keterangan nggak? Nggak ada, emang udah ganti aja. Makan ikan hiunya makan batu kali. Hah? Masa ini ada batu di laut? Di laut ada sih. Iya. Karang lah. Dia kan karnivora. Karangfora. Dia karnivora. Karangfora. Itu dong situ dong. Iya karangpola. Iya. Berarti Mon, kalau kita rata-ratain 6.000 setahun. Berarti kalau sebulan tuh dibagi 12, 500 Mon. 500 gigi tahun. Sebulan.
Yang copot. Berarti 500 gigi setahun, sebulan. Berarti gimana sih, Man? 50. Ini 6.000. 6.000 setahun. Berarti sebulannya 500. 500 rontok. Seharinya 10. Mungkin gak sih? 500 bagi 30. Bohong ya? Enggak mungkin ya? Masa sehari dia copot 10 gigi, ompong? Ini kayaknya apa namanya? 20 malah. Agak-agak halu. 150 lah. Agak-agak halu nih 160. Ya halu yang neliti nih halu. Enggak, lo hitung dulu dah. Hitung dulu, Man. 6.000. Kalau 6.000 setahun. Sebulan berapa? 500. 500 yang kurang lebih gitu ya 500. 500. Ya, benar. Berarti copot tuh 500 gigi. Dalam sebulan. Dalam sehari sekitar 500 bagi 30. Berarti 16-an. Ya. 16-an. 16 gigi. 16 gigi sehari ada 16 gigi rontok. Aha. Nah pertanyaannya, dia rontok gara-gara makan apa? Masa nggak makan apa rontok? Itu kan nggak mungkin. Ada, Mon. Maksudnya kayak memang udah Udah tua. Bukan. Kagak, orang baru sehari kan gimana? Maksudnya kayak kalau kita tuh apa ya? Kalau kita ya kebiasaan atau kayak misalnya kalau tumbuhan. Kalau tumbuhan dia udah layu rontok gitu. Ya kan, tapi kan dia kuncup dulu, berkembang, baru rontok. Iya, itu prosesnya. Ini numbuh rontok. Ya ada terus. Ya kan gitu. Logikanya gitu gimana? Betul nggak? Kan berarti kalau dia 6.000 setiap tahun yang kehilangan gigi, berarti dia 6.000 juga tumbuh kan? Jadi saling aja tuh selama ini tuh. Setiap harinya tuh si di mulutnya itu lagi ada yang numbuh, ada yang rontok, ada yang numbuh, ada yang rontok. Nggak sakit gitu ya? Iseng banget tuh, makanya kembali ini kayaknya agak meragukan, ini berarti hoax. Lah, tuh lo udah memastikan hoax aja. Ya kan kita udah analisa, kita hitung-hitung itu kayaknya nggak mungkin lah gitu. Iya mungkin kali. Coba gigi hiu ada berapa? Lo hitungnya kayak kuda, pengen tahu umurnya, kenapa ngeliat giginya? Karena? Ya nggak tahu. Karena ngitung umur kuda itu pasti dilihat dari jumlah gigi dalam mulutnya. Ah, maksud sih? Iya, orang pernah. Coba lihat kuda, kamu umurnya berapa? Gitu kan? Ya gitu. Dihitung tuh sama dokter hewannya. Bagus, kamu masih muda gitu. Iya. Nah sekarang pertanyaannya tadi tuh, rontoknya itu karena apa, Del? Masa tiba-tiba karena apa-apa? Gak karena apa-apa. Memang ya iseng banget tuh. Siklus hidupnya aja. Siklus hidupnya kayak misalnya kita lahir, terus ada yang istilahnya gigi susu. Dia kan akan rontok sendiri tuh, Mon. Cuman lama kan, tahunan. Kalau tahunan, kalau ini dia cepet gitu prosesnya itu. Orang-orang yang sering melakukan diving, nyelam-nyelam gitu, berarti sering melihat gigi ikan hiu dong. Harusnya. Karena kan banyak. Sehari harusnya ya. 5, iya dong. Harusnya ada 6.000. Wah nih gigi ikan hiu si ini nih, kumpulin dijadiin apa biasanya kalung. Iya, ada 6.000, harusnya ada 6.000 rontokan gigi. Iya, minimal kalau patah apa copot, Simon. Nah itu patah apa lepas gitu aja. Lepas gitu ya. Atau pernah lihat gigi ikan hiu bolong nggak? Enggak, karena kan nah itu gue bilang ompong, atau lo kagak ada waktu ompongnya. Kan orang gigi itu sebelum ompong kan bolong dulu, kira-kira lebih gitu. Enggak, ya ini nggak harus bolong. Oh mungkin karena dia sering makan permen kali. Bukan. Bolong. Karena dia tipenya pemburu, jadi harus selalu ganti, selalu tajam gitu kali ya. Iya, makanya karena dia binatang pemburu. Sering jadi makan. alam tuh mendukung. Dapat Privilege. Privilege apanya? Keistimewaannya. Jadi gigi lo akan selalu dalam keadaan siap tumbuh. Berburu. Jangan takut ompong, karena pasti akan tumbuh. Hah? Iya kan, hiu mungkin kira-kira sabdanya begini nih, hiu lo jangan takut makan apa aja silakan, karena nanti kalau hiu bilang, entah kalau misalnya saya gigit patah, patah, growak, malu sama binatang lain kan malu, hiu ompong misalnya gitu kan, makanya jangan takut gitu, ntar pokoknya tumbuh lah gitu. Dalam waktu 1x24 jam. Makanya numbuh terus. Betul ya, mungkin makanya itu ya penyebabnya. Coba kasih lihat bentuk itu kan gitu tuh, itu agak malu gitu kan. Apa? Agak gitu. Udah lu agak malu. Agak malu. Agak hiu loh, Man ya.
Iya. Apa gue dari hiu kali dulu ya? Ya kira-kira gitu. Iya. Ya terserah deh dia mau makannya apa, mau ininya gimana, kita tinggalin aja. Itu keunikan juga berarti. Iya. Oke, sekarang semut, Mon. Ya kenapa? Semut dapat mengangkat beban 50 kali tubuhnya. Wah, Lu pernah nimbang berat itu? Berat apa? Berat semut. Iya, nggak tahu Mon, orang gue tinggal baca kenapa jadi bebannya ke gue. Tanya lu pernah nimbang apa kagak? Karena mungkin karena lu baca berarti kan udah ada penjelasannya. Karena dari hasil yang gue baca di situ ada keterangan berat berat semut tuh berat semut berarti Diemin aja udah. Diemin aja dia ngomong, kita juga ngaco sendiri. iya kan maksudnya Bingung sendiri. Lu aja bingung, semut dapat mengangkat beban 50 kali tubuhnya. Lu tadi yang hiu juga bisa digituin, emang lu pernah ngitungin? Lu pernah ngumpulin giginya? Semuanya di challenge segitu gak kelar-kelar, gak ada obrolan akhirnya, Mon. Ya makanya kasih penjelasannya, jangan orang jadi bertanya. Dah, lu aja yang nanya gak penting. Nih, Gak semut penting gimana? ada fakta unik. Semut dapat mengangkat beban 50 kali tubuhnya. Terus ditanya, emang lu pernah? Ini yang unik berarti bukan semutnya, penelitinya nih nggak jelas. Karena kan ada pertanyaan gitu dong. Kan kalau orang nggak tahu wajib bertanya supaya jelas. Iya. Loh, dari mana Del? Berarti contohnya nih misalnya lu bilang begitu. Ini karena dari hal yang gue baca nih berat tubuh siapa namanya semut itu setengah inci, setengah on lah. Keberatan ya. Makanya kan jadi bertanya gitu. Sehingga dia bisa mengangkat 50 kali. Nah itu kan nggak ngejelasin. Nah kok ngejelasin nggak 50 kali tubuhnya? Agak. Sama aja sama yang hiu tadi. Yang hiu kok lo nggak nanya. Emang lo pernah ngitungin giginya? Itu karena kan ada kata-kata sering rontok, sering bolong, sering ini segala macam. Mana enggak itu kata kita. Yang sering bolong, sering tanggal, sering lepas. Iya. Itu kan kata-kata kita itu. Orang ada kalimat dari itunya. Apa? Penjelasan tadi nggak ada. Ada. Tuh, kehilangan gigi lebih dari 6.000 buah. Nah kan itu kan ada penjelasannya. Apaan? Hilang ikan itu kan. Kalau yang ini lo nggak nanya, emang lo pernah ngumpulin itu 6.000 udah lo hitung, siapa tahu cuma 5.000 gitu. Ya itu karena ada penjelasannya 6.000. Apa penjelasannya? Itu ikan hiu kehilangan gigi lebih dari 6.000 buah tiap tahun. Sama itu kan penjelasannya. Si ini juga ada si semut tuh. Semut dapat mengangkat beban 50 kali. Sama. Yang satu 6.000 hilang, yang satu 50 ngangkat. Nah, yang semutnya jadi hiu, yang hiu jadi semut. Yang semut lo protes, yang hiu lo kagak. Ya udah nih yang semut nih, dia ngangkat apa sih daun apa tuh? Daun. 50 berarti kemungkinan beratnya berapa tuh? 50 kali dari semutnya. Iya. Berarti beratan bebannya. Nah, kita dah. Berapa? Kayak misalnya 90 kilo. Berat badan gue 90 kilo. Iya, berat badan maksudnya angkat besi, orang angkat besi. Berat badan gue 90 kilo. Iya, tapi kan lo gak pernah ngangkat beban kan? Gue gak pernah tahu berapa yang pernah lo angkat beratnya. Ya, kita ambil contoh orang yang angkat beban, Mon. Makanya gue gak masuk dalam hal-hal yang unik. Kalau gue angkat misalnya bisa ngangkat 1 ton, jadi hal yang unik gue deh, gitu. Bisa mengangkat berlipat-lipat dari berat badan temon gitu. Paham gak lo? Enggak. Hah? Ya apalagi ngapain juga gue ngangkat yang sampai 90 kali gitu. Tapi ini kan fakta unik untuk berlaku keseluruhan, Mon. Kalau misalnya kalau lo bisa ngangkat 1 ton, itu fakta unik buat lo, bukan buat seluruh manusia. Ada foto gue juga berarti di situ ya tadi hiu. Enggak. Ya tadi kata lo kalau misalnya gue unik bisa ngangkat melebihi dari berat badan gue kan begitu. Enggak akan jadi fakta unik. Itu lo anomali namanya, Mon. Anomali dari sebuah kebiasaan atau kewajaran dalam spesies manusia. Nah, yang tidak wajar. Yang tidak wajar. Nah kalau mau ada fakta unik, manusia bisa mengangkat beban 3 kali dari berat badannya itu. Itu unik. Nah anomalinya adalah lo bisa ngangkat beban 10 kali berat badan lo. Jadi dari hal yang tidak biasa. Ya nggak sih? Keistimewaan itu berarti prestasi. Privilege. Prestasi itu dikejar. Privilege diuber. Privilege itu udah tersedia. Inherent.
Hah? Inherent. Inheran. Kalau lu kan lu heran lu. Inheran. Nah kalau gue inherent. Udah terberi. Udah menyatu. Udah di dalam tubuhnya terberi. Terberi ya. Iya. Itu privilege. Tersedia. Inherent. Bu. Kayak ini kayak mainan anak keong lu. Hahaha gitu. Iya, privilege itu ada disediakan oleh orang luar. Di luar dari apa yang kita usahakan. Kalau prestasi harus kita usahakan. Dari dalam diri kita sendiri. Tuh, giliran bener. Giliran nih. Gue mengimbangi kecepatannya. Kecepatan lu salah. Tapi keserimpet. Tapi kan lu ngerti kan. Yang penting gitu. Yang penting itreng. Kadit itreng. Yang kadit itreng. Euk mah itreng suret. Euk itreng aguj. Malah ngisup Ngisup. Ngisup. Apa dia? Pusing. Iya. Apa yang enggak itu? Oke pul. Kadit. Epon. Ogep. Epon. Ogep. Epon. Ogep apa? Epon apa? Nope. Ogep. Pego. Oke bego keles. Iya pantas lu bilang epon nope. Ya udah semut hilang lu dah. Dua kuning hus. Ya kan masih banyak yang keunikan lain. Iya ngapain di khusus? Gigi dah. Ngapain di khusus? Nah ini ada soal orang nih. Kenapa gak pakai contoh gigi gue? Enggak, ini karena ini keunikan satu spesies. Terjadi pada semua manusia. Kecuali yang anomali gitu. Jadi gue anomali? Ya gak tahu nih apa nih. Mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari. Nah lo anomali karena lo kayaknya 4 liter deh Mon. Itu mah ngences. Itu ngences namanya, beda. Bocor. Merembes. Merembes apa? Merebes. Rembes. Apa? Merembes. Berebes mili. Ya ngocor lah gitu, ngocor. Ngeces. Rembes. Ngeces. Epon. Wah menakam genaruk geneces. Mau makan kurang seceng. Kadit. Wah menakam genaruk geneces. It get raw. Oke pul. Igap tiut ngot. Ngatu. Di get raw. Ayo ngatu. Kalau ngaruk tiutnya. Itreng ul. Ayo itreng. Ul kayak kadit itreng. Ayo kadit serse. Kadit serse. Enggak, nah ini lagi. Mulut menghasilkan 1 liter. 1 liter ludah setiap hari. Karena kita menelan ludah kan Mon. Maksudnya. Oh berarti gue siap-siap nampung. Enggak penelitinya nih kadang-kadang mengada-ada itu yang gue sebel jadinya. Maksudnya lo gak usah pikirin gituannya Mon. Ya harus dong. Kenapa dia bisa menciptakan pernyataan bahwa manusia itu 1 liter ludah tiap hari. Nah kan pasti ada penelitian. Kalau orang nih, nah ini biar jelas nih soal penelitian nih Del. Orang menyimpulkan segala sesuatu itu dilakukan penelitian dulu, baru disimpulkan, baru ditayangkan, dikasih tahu ke masyarakat. Hei manusia, mulut itu masalah 1 liter ludah setiap hari, karena dia sudah meneliti, begitu. Gak ada kerjaan banget orang nampungin. Nah kayak gue mau neliti, gue tampungnya ludah lu ngomong deh gitu. Kan enggak. Nah ludah itu maksudnya ludah yang buang ludah atau yang pokoknya menghasilkan ludah di sini 1 liter setiap hari. Berarti ini mana hasilnya? Ini digunakan. Jadi ternyata manusia membutuhkan cairan untuk masuk ke tubuhnya itu sebanyak berapa liter? Karena untuk habis di air ludah aja itu 1 liter tiap hari gitu. Makanya ada. Lo minum paling tidak harus 2 liter 3 liter per hari. Oh satunya begitu berarti? Iya. Supaya nggak terjadi dehidrasi. Supaya tidak terjadi dehidrasi. Orang buat ludah aja udah habis 1 liter tiap hari. Makanya kenapa mulut kita tuh basah segala macam. Karena itu tadi penyebabnya. Iya. Kalau nggak ada tadi 1 liter sehari mungkin kering terus. Gak bisa ngomong loh. Kering kerontang. Sulit. Susah kering kerontang. Iya sulit. Tukang susu pada pelit. Kenapa jadi udah kita tinggalin lah moncong tadi moncongnya. Mengunyah permen karet saat mengupas bawang mencegah kita menangis.
Dah, kalau kita nggak sedih juga nggak usah makan permen karet, kenapa ya? Kan kalau bawang, Mon. Bawang tuh kalau kita iris, Aha. memang tuh uapnya itu, Mon, yang bikin kita perih. Bikin kita perih. Bawang merah, Bawang merah. Kalau bawang putih, Aha. nyelekit doang, Mon. tapi nggak nangis. Ah? Nggak nangis. Maka ini contohnya harusnya bawangnya gambarnya bawang merah. Ini Iya, bawang putih. Ya tapi kan yang orang nonton gak lihat juga. Nah ini nonton, nanti kita kasih penjelasan aja. Enggak. Kita kan karena nggak ngelihat nih penontonnya kita jelasin. Maksudnya nggak usah dikasih gitu. Kita gambarkan dong bahwa ini juga nggak Ya, kalau jelas. emang harus pengen dimasukin gambar ya dibenerin aja. Ya, ntar- Ngapain dikasih gambar yang salah juga? Nanti kasih insertnya Iya, ya. udah bener. Operator kasih insertnya Iya, merah. supaya yang kita omongin ini ada bentuk, ada buktinya. Begitu. Jadi jangan ngomong asal ini doang nggak ada buktinya. Itu nih masukan buat tim podcastnya supaya ada gambarnya gitu. Jadi jelas orang. Oh iya, berarti Abdul nggak bohong ya. Iya tuh lu ada ininya gitu. Temuin aja nih yang bego orang dijelas. Nah, kan gitu. Kalau ini kan mungkin kita berdua dibilang kayak gila. Kita nggak bahas yang nggak ada Mikirin buktinya. orang banget ya. Kalau gue sih nggak sampai mikirin begitu, Man, gue. Loh, ini kan kaedahnya supaya lebih. Hah? Kaidah. Nah, tulisannya kaidah. Kaidah. Dibaca kaedahnya. Enggak, tetap kaidah. Kalau faedah baru faedah. Nah emang itu kalau kakaknya Ida, kalau mungkin adanya De Ida, gitu. Daidah, impera. De Ida apanya? Daidah et impera. Itu waktu orang Belanda tuh sini VOC. Iya, gitu. Pak, sebenarnya. Apa? Daidah et impera. Davide bukan? Davide, ya. Nah, De Ida tadi. Davide. Kaedah. Nah, itu nggak makin nggak jelas nih Del. Nah, mencegah bawang kayaknya nggak unik. Kalau menurut gue sih nggak unik. Enggak unik loh, Mon. Mau unik. Jadi sebenarnya mungkin bukan permen karetnya, kita ngunyahnya, Mon. Jadi kalau lo lagi sedih, lo pengen nggak kelihatan nangis, lo makan permen karet. ngunyah aja. Nah kalau emang udah sedih aja deh, nangis aja tetap. Mau ngunyah permen karet kayak, mau ngunyah ban kayak, mau ngunyah apa, tetapnya nangis. Karena itu dari dalam diri kita sendiri. Ya tapi bisa dicegah. Lewat apa? Ya dengan ngunyah. Pakai selampe ditaruh juga, Ya, cegah juga. Ya kan tetap keluar air mata. Ngapain harus ngunyah permen karet? Ngunyah apa yang bisa lama, Mon? Kecuali permen karet. Bisa. Ngunyah apa? Sagon. Sago lama-lama habis dia. Ya tapi kan lama. Dia berubah Kan dari- nggak bisa dikunyah. Hah? Bisa dikunyah. Apa? Lama-lama habis Apanya? si sagon. Permen karet juga lama-lama habis kok Enggak, dimakan. enggak. Ya dimakan, Ya dikunyah. iya. Dikunyah. Makanan yang dikunyah nggak habis-habis di permen karet. Karena dari karet. Karena bahannya tidak habis. Dia tidak tercerna. Kan pencernaan tuh pertama mulai dari mulut, Mon. Tidak bisa terurai. Tercerna. Iya maksudnya terurai di mulutnya. Iya, jadi Mhm. sistem pencernaan kita dimulai dari mulut. Dengan cara mengunyah. Diurai dulu Dicerna. diurai biar masuk ke dalam perut. Gitu. Iya kan begitu. Iya, maksudnya dia melakukan pengunyahan itu adalah proses pencernaan, bukan proses penguraian. Penguraian itu misalnya nih, nih penguraian nih, ini rokok, diurai gue urai nih, nah. satu gue ininya, gue urai, terus plastiknya, gue buka. Nah itu proses penguraian tuh, Nggak dikunyah kan? nggak dikunyah. Nah iya. Nah kalau di mulut itu pencernaan, bukan penguraian, karena tidak membagi-bagi. Pokoknya dicerna aja, Kenapa bisa bilang nggak dibagi? Di dalam mulut kita ini ada yang namanya gigi taring, gigi geram, sama gigi seri. Itu diurai tugasnya masing-masing. Itu bukan buat mengurai, itu buat mencerna, ngancurin, bukan mengurain, ngurain. Apaan ngurain? Dah diurai, kalau nggak diurai nggak bisa dikunyah. Gitu pengertiannya. Enggak, menghaluskan, menghancurkan, mencerna, belum tentu diurai. Kalau diurai itu ada proses pemisahan gabungan sebuah zat. Iya. Makanan. Sebuah benda. Kan terdiri dari beberapa bagian. Iya. Bukan bagian, unsur. Misalnya misalnya apa? Coba. Misalnya daging nggak diurai juga, dicerna, dikunyah. Kayak misal sampah, dia tuh diurai. Dan ngapain masuk mulut kita sampah? Bukan. Lo sering.
Oh mulut gue sampah jadi. Iya. Pantesan gue lihat banyak orang kalau gue lagi tidur, orang suka buang sampah ke mulut gue. Iya. Itu diurai, dipisah. Dipisah nih, mana sampah basah, mana sampah organik, sampah, mana plastik. organik, Mana. ya. Jadi prosesnya penguraian. Kalau di dalam tuh, ada penguraian tuh Mon. Di dalam apa? Di dalam tubuh kita, pencernaan sekaligus penguraian. Nah, kan ada kata urainya. Iya, tapi bukan ditulum, bukan di mulut. Diturep. Iya, diturep. Diturep di ngupmal. Di lambung. Iya. Di Itreng ewo. Gue kunyanya ya. Iya, ada proses penguraian itu di dalam turep, bukan ditulum. Iya. Ditulum tuh di unrech. Apa dicerna? Iya. Gitu dah. Dah. Epas ya kalau sebenarnya kalau nerangin lo tuh epas head. Enggak, supaya itreng ngaruh-ngaruh nial gitu. Orang-orang lain ngerti. Apa yang sedang kita bahas. Oke. Sahab. Bahas. Iya. Sahab. Bahas. Fahmi. itu Kontrak dekat rumah gue itu dulu. Fahmi Sahab. Ya udah. Oke. Sekarang nih yang lucu nih. Nah, harusnya keunikannya lucu deh. Biasanya kan keong kan hijau coklat. Nah, orang nggak ngeliat lagi gambarnya nih Mon. Hah? Orang nggak ngeliat gambar tuh lu lihat. Tuh, monitor itu adalah gambar yang akan tayang. Nah, gue makanya gue gambarin supaya penonton gue mewakili mata penonton begitu. Oh iya bener keongnya imut-imut tuh. Mana? Jarang tuh ijo gitu. Mana? Matanya penontonnya nggak bisa lihat. Dia muka lu tuh. Ya makanya lewat mata gue biar bisa melihat gitu. Paham lo? Enggak. Ya udah. Seafood bisa tidur selama Seafood. Hah? Pakai P apa F? P. Sipup. Seafood bisa tidur selama 3 tahun. Nah, lo protes lagi nih buat apaan? Lo nggak ada yang bangunin gitu. Bukan, BR-nya bagus nih gue tahu nih. BR nyender nih. Iya. Orang dia bisa tidur sama 3 tahun. Salemba tuh banyak BR nyender. Karena kan dia yang nggak tidur 3 tahun, ngapain? Nggak ada kerjaan banget. Dia tidur 3 tahun. Oh bisa bukan tidur. Oh berarti bukan bukan BR yang BR-nya jelek berarti. Ada juga BR bagus yang bikin tidur. Iya. Yang penting nyender. Iya BR nyender. Siput bisa tidur selama 3 tahun. Iya. Nah dia ngapain loh? Ya tidur. Berarti mimpi juga dia 3 tahun. Nah gua nggak tahu deh kalau dia mimpi apa kagak. Ya lu tanyain juga, lu tidur mimpi gak sih? Kan harus diteliti. Nah ini yang Teliti. itilet. Itilet. Apa? Teliti. Itilet. Itilet. Ya udah Iya. diteli. Iya. Ya. Nah ini nih Mon. Kayak yang begini-begini Mon. Gunanya tuh kayak misalnya ya. Ini si Siput tuh bisa tidur selama 3 tahun. Ntar diteliti sama dia tuh. Kok dia bisa 3 tahun kagak makan, kagak minum, tapi organ tubuhnya tetap terjaga, kagak busuk, kagak apa. Nah itu ntar diambil tuh Mon penelitiannya. Ya mau bersihin dulu lo Mon. Biar gak jadi bersihin. Diteliti tuh Mon. Gimana caranya kita bisa membuat pengawet kayak dia. Diambil tuh dari si peneliti itu akan mengambil, kita coba nih mekanisme siput gimana bisa? Berarti penelitinya meneliti juga 3 tahun dong. Hah? Si penelitinya juga meneliti 3 tahun. Siput ini sama 3 tahun. 3 tahun. Didiemin nih, ini lagi tidur. Makanya penelitinya gak ada kerjaan tuh Del kayak gitu. Ya kerjaannya nungguin. Ya ngapain 3 tahun gak ngapa-ngapain. Ya kerjaannya teliti lah. Yang bayar siapa? Gue rasa gak ada yang mau bayarin tuh. Ada ya kan selain meneliti siput dia meneliti hiu juga, meneliti pekerjaan semut lo tadi sama ludah lu. Pekerjaan lo tuh sia-sia tadi. Sia-sia. Tidak ada ininya, Adalah. manfaatnya. Jadi dia neliti nih siput nih. Wah, dia tidur nih. Udah didiemin aja. 3 tahun. Nah, mungkin pas tahun pertamanya mati siputnya. Tapi dia juga mungkin nggak dia ngeliat 3 tahun. Dia bilang nggak bangun-bangun. Siapa tahu dia lagi pergi ya. Si peneliti lagi pergi dia bangun. Iya, makanya begitu. Mungkin pas lagi diteliti siputnya mati. Atau mungkin Mati jadi nggak keteliti dong. Ya makanya hitam ul yang hitam. Ayo kelukup ala pakai hitam ul. Hitam ul kalap. Kadit hitam. Ayo hidup. Hitam tuh mati. Iya. Itu apaan? Putih. Oh iya. Renep ul.
Makanya apa nih? Apa? Kalau siputnya nggak mati. Siput. Kalau penelitian mati, sia-sia lagi. 3 tahun. Kita kan nggak tahu umur orang. Iyalah, umur siput juga kita nggak tahu. Tahu tuh tadi, udah diteliti 3 tahun. Tidur bukan mati. Ya artinya, makanya kan diteliti selama 3 tahun. Bener nggak mati, dia Iya. tidur. Ya artinya nggak mati 3 tahun itu. Padahal kan kita kan nggak ada yang tahu umur kita. Iya. Tapi ya itu, dia siapa tahu penelitinya lagi kemana dia bangun. Nah bangun, Ah. berarti bohong. Berarti bohong. Ini agak-agak hoax juga nih. Iya. Oke lah, oke. Iya. Nggak, maksudnya ini gunanya buat apa gitu. Ya gunanya ngapain? Penelitian ini pasti ada, Mon. Kayak lo meneliti si gigi hiu. Gigi hiu kenapa dia bisa regenerasinya cepat? Cepat gitu. Regenerasinya cepat. 1 kali 24 jam bisa regenerasi cepat. Dilihat tuh si hiu ini punya zat apa nih? Iya. Nah, nanti itu yang buat obat. Diteliti. Buat kita obat supaya buat regenerasi tubuh Kepentingan manusia. kita. Manusia juga. Supaya bisa tumbuh cepat giginya segala macam gitu. Iya. Dracula juga begitu tuh. Iya, Dracula. Kayak semut bisa 50 kali. Ngangkat. 50 kali ngangkat. Diteliti juga. Strukturnya gimana, bahannya apa. Nah, nanti itu buat yang ngangkat-ngangkat. Nah buktinya belum ada penemuan-penemuan yang bisa ditemukan setelah dia melakukan penelitian. Hah? Ya kan tadi maksud lo bisa dapat masukan lah. Oh ternyata bisa jadi obat nih supaya apa bisa ngangkat lebih kuat 50 kali gitu kan. Regenerasi cepat. Ya regenerasi cepat. Nah sekarang buktinya belum ada hal-hal yang bisa. Ada kali, Mon. Udah ada kali, Mon. Misalnya lo luka, menyembuhkan luka. Itu kita kan dikasih obat. Mungkin salah satunya dilihat dari si hiu supaya regenerasi kulitnya cepat. Ya mungkin udah ada, kita aja nggak tahu. Kita nggak baca aja Kita kali nggak ya. baca aja. Atau kita nggak kenal penelitinya. Betul. Kalau kenal kan kita bisa tanyain. Lu nggak ada kerjaan lo, kerjaannya gitu-gitu misalnya gitu ya. Ya misalnya. Gini-gini kayak jangan gitu-gitu. Ini ada apa nih? Memakai handphone Selama 1 jam dapat mengembangkan bakteri dalam kuping 700 kali. Lebih cepat. Ngapain diciptakan handphone? Headphone apa handphone tuh? Headphone. Headphone, Mon. Karena lembab. Nah, Ini mungkin benar. bakterinya gampang berkembang biak dalam kondisi lembab. Nah, kalau dikasih headphone, lembab. Jadi jangan pakai headphone yang lembab. Justru headphone menyebabkan lembab. Bukan jangan pakai headphone yang lembab. Headphone menyebabkan lembab. Biasanya kerjaan apa aja tuh yang menggunakan handphone? Berarti Headphone. 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 Head topi. Buka head topi, head pala dong. Iya makanya itu kan harus ada tulisannya. Tulisannya head, tapi orang dengarnya head kan topi. Headphone. Head topi. Iya. Ya begitulah. Ya pekerjaan-pekerjaan yang memakai handphone, rekaman-rekaman. Iya, operator. Penyanyi. Operator. Iya, penyanyi. Operator. Iya, penyanyi operator lah. Iya. Ngapain juga penyanyi operator kan? Operator nggak usah nyanyi. Iya. Ngurusin. Jadi karena kelembapannya ini menjadikan 700 kali lebih cepat bakteri yang ada di kuping. Karena bakteri di beberapa tubuh kita diperlukan, Mon. Ya. Nah, Buat mengurai kotoran-kotoran kayak di usus bakteri harus ada. ada benar. Makanya kita minum minuman yang bakteri hidup tuh. Iya. Yakult kan ada bakteri hidup. Iya, ada bakteri baik. Ada bakteri baik, bakteri jahat. Iya. Nah, mungkin ini yang kalau pakai headphone bakterinya bakteri jahat kali. Nggak tahu juga ya, nggak dikasih tahu. Nah, yang dikasih tahu cuma dia ngasih tahu mengembangbiakan Bakteri di kuping, ya. satu jam 700 kali, 1 jam tuh. 700 kali lebih cepat. Iya. Hal-hal seperti itu. Ya. Pakai headphone kepada orang-orang yang sering pakai headphone. Jadi copotin dulu lah, Ya. copot gitu, jangan terlalu Ya, sering. karena kita belum tahu. Kalau ternyata lebih bagus bisa membantu untuk ke pencernaan juga, ya pakai terus gitu. Kan nggak, karena di kuping, Mon. Di Ya kan- kuping bukan dipakai ini terus yang di sini jadi 700 kali lebih cepat di kuping. Iya, terciptanya kan di kuping. Ternyata bakteri yang ada di kuping bisa berguna untuk ngurangin dalam usus. Ya kagak loh. Ya kan nggak ada penelitiannya. Lu bilang, Ada. Apaan? Lu mau neliti. Nah ini kan harus diteliti dulu. Memang tercipta, nah itu harus peneliti. Udah neliti gitu,
harus dicek lagi bakterinya itu bagus atau yang jelek gitu. Ya. Nah, jadi kan jelas jangan dibilang bakteri dalam kuping 700 kali lebih cepat, tapi nggak jelas sudah itu bakteri baik atau buruk gitu. Harus lengkap lah. Dia tadi lupa. Di tangannya gak ada rokok. Di tangan ada rokok aja, tangannya gini aja begitu. Begini. Rokok gue kok di situ ya gitu. Malah kayak itu kan kayak lewatlah bakteri. Okay. Nah, tuh. Kecoa bisa hidup 9 hari tanpa kepala dan akan mati karena kelaparan. Ini pasti banyak juga penonton yang geli lah kalau ngeliat kecoa, terutama cewek. Gue juga geli sih, apalagi kalau terbang. Kenapa senangnya di WC? Ya tempat lembab, basah, lembab. Kalau basah dia nggak bisa, Mon. Karena dia nggak bisa berenang. Iya kan. Karena dia bukan ikan baronang. Karena dia ada sayapnya, terbang. Dia bukan untuk berenang memang. Untuk terbang. Kok Kecoa itu untuk diciptakan sayap, maksudnya diciptakan sayap untuk berenang, bukan itulah. Ada ikan pari. Tapi dia bukan kecoa. Iya, tapi dia ada sayapnya. Iya. Tapi dia nggak bisa terbang. Terus ke samping. Dia terbang di bawah itu kan di dalam air supaya dari bawah itu bisa di tengah-tengah itu terbang namanya dia. Cuman nggak bukan ngambang. Nih, kalau benda masuk ke air, masuk ke dalam itu tenggelam. Iya. Kalau benda dimasukin ke air, terus dia ada di atasnya, itu ngambang. Kalau benda dimasukin ke dalam terus dia ada di antara dasar sama atas. Kayak ikan, itu apa? Ngambang. Bukan, ngambang tuh kayak tai. Ngambang tuh di atas gitu. Ini yang di tengah-tengah air, apa namanya? Mengapung. Ngapung itu kalau ngambang juga ya? Di atas airnya. Wai ngapung. Oh, itu wai ngapu. Wai kabubak. Ah, itu NTT Barat. Waikabubak. NTT Barat. Sumba Barat. Ibu kotanya Waikabubak. Waikabubak. Kalau Sumba Timur Waingapu. Kayak gedebak-gedebuk gitu ya. Waikabubak. Itu ibu kota Sumba Barat. Kalau Sumba Timur Waingapu. Ngapu sama Euk. Apaan? Ngatu. Nah, itreng ul Nggak itreng, tapi kadi terayap. Kadi terayap ngatu mayo. Kalau yang di Sumba Timur ngapu. Ngapu. Nah, apa itu namanya, Mon? Apa? Kalau yang ada di kayak kapal selam, dia ngapain? Apa namanya? Bukan tenggelam, bukan ngapung, bukan ngambang, bukan nyelam. Nyelam. Karena di bawah air. Di bawah air. Kondisinya apa? Nyelam itu kata kerjanya, Mon. Lo nggak lagi ngapain? Lagi nyelam. Iya. Tapi kondisinya apa? Nggak tenggelam, nggak. Makanya itu kan dunia air. Kalau dunia yang di atas nih kan dunia atas. Dunia air itu kan ada bawah juga, ada atasnya itu permukaan air tuh. Iya. Di bawahnya itu dasar air. Kalau di tengah-tengahnya itu dia terbang, gitu. Terbang? Iya, dari bawah ke atas. Lo barang lu. Ngarang dibalik ngarang. Kayak Abuba dibalik Abuba. Sama Habibah. Habibah dibalik Habibah juga. Nababan. Nababan juga. Iya. Tebet. Malam. Katak. Malam. Katak. Ya katak malam. Oh iya. Ngarung ngalam Ngarung ngalam. Orang Malang. Iya. Orang malam. Apa namanya? Apa? Ya itu nggak ada namanya. Ya nanti kita teliti aja deh tuh ya. Iya, siapa tahu ada tuh istilahnya tuh. Iya. Yang nggak tenggelam tapi nggak ngambang juga. Ya itu PR kita dah. Tadi kecoa belum tuh, apa itu tadi? Kecoa bisa hidup 9 hari tanpa kepala dan mati karena kelaparan. Nah ini kayak kecoa. Berarti dia gak itu ya, maksudnya. Kecoa ini kecoa jeruk purut nih. Cakep. Bukan. Bukan pantun ya. Kecoa jeruk purut. Itu bukan pantun gue. Kecoa jeruk purut maksudnya? Kan ada cerita jeruk purut tuh. Apa namanya? Ya, apa namanya? Pastur tanpa kepala. Ini berarti kecoa. Dia kan udah gak hidup, dia udah mati. Nah ini makanya. Iya, ini makanya kan termasuk kecoa jeruk purut. Kecoa bisa hidup 9 hari tanpa kepala. Kalau yang jeruk purut kan udah mati. Yang jeruk purut itu udah mati. Ya ini pasti. Setannya setan tanpa kepala. Ya, pas mati
jadi kecoa, jadi apa datangin kecoa. Nah ini makanya kecoanya tanpa kepala. Berarti kecoa jeruk purut dah. Dan Lo mungkin A dan B gak berhubungan tuh Mon. nggak ada. Ini kan ada dong hubungannya. Nih mungkin di daerah lain harus jelasin dulu nih. Jeruk purut itu daerah Jakarta Selatan. Gak usah dijelasin kayak gitu Ya, aja. ada deskripsinya ntar. Deskripsinya jelas. Kayak sinopsis. Makin jelas lagi. Makin panjang lebih. Nah. Oh jadi. Ngisup iritnas. Jadi pusing sendiri. Ya, Ngisup makanya- iritnas. ngisup iritnas. Nggak ngisup Kadit. iritnas. Itreng. Kecoa. Berarti lagi diliti supaya dapat ada sesuatu apa nih unsurnya bisa tanpa kepala tapi dia hidup. Karena gini kan Mon, kalau kayak manusia hidup bisa gerak semua itu harus Kepala. harus diperintah sama otak. Iya. Kalau mau jalan, mau segala macam itu yang perintahin otak. Berarti kecoa nggak ada otaknya. Tapi dia bisa hidup, tapi dia bisa gerak gak? Apa cuman hidup doang? Tapi dia nggak ada otaknya berarti. Tapi nggak ada. Ya siapa tahu otaknya bukan di situ. Di mana? Ya otak itu nggak harus di kepala Mon. Ada yang otaknya di pantat ada. Siapa? Lu. ada. Udang. Udang tuh otaknya Di pantat. Pantat. Iya. Iya Makanya- kali ya. Otak Otak udang. Otak udang gitu. Karena adanya di dapur. Hah? Di dapur ya. Ya istilah Satnam. itu. Iya. Perhalus dari pantat adalah dapur. Oke. Nah ini ada ikan hoi. Hah? Koi. Iya koi. Ikan emas. Kayak itu ya, kayak jagung. Hah? Kok jagung? Itu lihat itu sisiknya kayak jagung. Ya orang nggak bisa lihat juga. Oke. Iya makanya ntar Daya ingat ikan hanya 3 detik. Nah kita berarti bisa bohongin ikan Del. Benar. Karena daya ingat Ya gitu juga dia kagak tahu kalau dibohongin. Apa? Kalau dibohongin juga dia nggak tahu. Habis dibohongin dia lupa lagi dibohongin. Ya orang kita bohongin. Iya, kita Iya. ngebohongin dia nih. Habis itu dia lupa kalau kita dibohongin. Ya karena kita bohongin. Karena daya ingatnya cuma 3 detik. Iya, dia juga nggak inget kalau dibohongin. Lah, Buat gimana? apa? Nah, Buat apa kita ngebohongin? kita kan mancing ikan nih. Ah, Ikan. Terus dia lihat ada apa namanya? Ada umpan. Dia mungkin nggak mau makan. Dia lupa kali itu makanan bukan gitu kali ya. Makanya lewat gitu aja. Hah? Iya kan kalau kita mancing. Pasti kan ada umpannya. Kita kasih lihat apa kita samperin ke ikannya nih. Nah pas ikannya itu lupa ini umpan bukan ya dilewat aja gitu kali ya maksudnya gimana? Lu bingung gak sih? bingung. Ya berarti orang yang mancing itu sering sering nggak dapet karena pas umpannya dicemplungin karena pas ikannya lupa gitu kali. Nih daya ingat ikan hanya 3 detik. Nih ikan mas doang atau semua ikan nih? Semua ikan. Ya artinya begitu dong. Dia bukan Nah kalau itu bukan lupa Mon. Apa? Kayak misal sama makanan itu kan naluri Mon. Naluri primitifnya aja udah nggak usah pakai ingetan itu. Ya itu Kayak daya ingat. makan itu kan naluri bukan inget. Maksudnya nih, maksudnya mungkin ya kalau yang inget nih, dia lagi lewat. Ini ada orang mancing nih. Iya. Ada orang mancing si ikan nih ngeliat nih. Iya. Ada kail terus ada umpan. Dia mau makan. Dia bukan dulu nih. Ada temen yang makan. Gerak. Wah ke apa? Nyangkut. Nyangkut ke pancing. Dia lihat nih. Waduh. Berarti kalau ada makanan itu gue jangan makan. Karena gue bisa bisa nyangkut juga. Nyangkut juga. Nah dia kan gak bisa mikir. Bisa itu dia. Mikirnya itu. Dia jalan tuh. Bukan mikir. Dia ngeliat. Iya dia akhirnya nggak dia mikir. Akhirnya dia mikir. Gue jangan sampai kejebak dengan kail itu. Ya. Dia jalan nih 3 detik. Ya. Lek. Di depan ada lagi nih. Sama dia dimakan karena dia udah lupa. Ada temennya. Ada temennya. Kesangkut. Yang kesangkut. Kalau makan itu kesangkut gitu. Kalau makanan mah naluri. Udah gak usah pakai diinget-inget. Lo dikasih kayak kucing. Kucing dikasih dendeng. Mau gak? Nggak mau. Hah? Kalau itu udah naluri. Kalau kucing dikasih sarden. Mau gak? Nggak mau. Gitu. Kasih daging mau gak? Nggak mau. Dikasih cewek. Mau. Nah itu naluri. Naluri lo sebagai kucing garong. Naluri itu Mon. Naluri itu. Nah itu naluri. Naluri udah. Nah, berarti nggak 3 detik nalurinya. Naluri mah selamanya. Selamanya. Naluri kita aja insting kita gitu Mon. Gak usah pakai ingetan itu. Iya tapi kan itu dikasih tahu daya ingat ikan hanya 3 detik. Jadi kalau pas
dia pas di depannya nih, pas di depan umpannya, pas dia lupa, pas 3 detik, 1, 2, 3 dia lewat aja gitu kali. Makanya kenapa ikan sering dikasih umpan, dilewatin aja. Paham nggak? Nggak pernah jadi ikan sih lo ya. Iya. Jadi Ya udah gitu dah. Pokoknya Ya. dah. Ya kayak begitulah pokoknya. ya yang sering mancing pasti paham lah. Paham ya. Kenapa ada orang yang dapat terus, kenapa dia enggak? Ya, karena pas dia jatuhin umpannya, pas daya ingatnya balik ingat nalurinya. Wah, ada makanan nih, gitu begitu. Ya enggak? Sehingga dimakan. Tapi kan kalau dia nalurinya pas lupa, kan daya ingatnya cuma 3 detik. Gimana sih? Gimana nggak tahu juga gua. Oke deh. Ya, Mata burung unta lebih besar dari otaknya. Oh ini cuma masalah ukuran. nah ini emang pernah. Nah berarti dia pernah. Nah ini kalau di WWH diprotes nih pasti. Berarti WWH? dia, WWF, iya. WWH tinju ya. Apa? WFH. Work from home. Ya pokoknya gitu deh. Yang yang apa namanya sering WWF. Iya. Berarti dia kan pasti ngebelah si ontanya nih. Ya kalau udah mati Mon. Hah? Udah mati dibelah terus dilihat oh ternyata gedean matanya daripada otaknya. Ya kan Gitu. sebelum mati pasti hidup. Iya udah mati baru dibelah bukan karena dia lagi ini gue mau lihat lah otaknya semana terus sama dia dibelah enggak. Oh begitu. Iya. Nggak ada kerjaan lagi dong bla bla bangke onta berarti gitu. Kerjaannya itu bla bla. Burung onta ini Mon yang burung yang nggak bisa terbang. Dah. Iya. Namanya burung terbang deh. Ini burung onta nggak bisa terbang. Karena sayapnya patah. Enggak. Karena sayapnya tidak bisa ngangkat beban tubuhnya. Namanya burung itu pasti terbang. Gimana Burung sih? onta enggak Mon. Dia nelor juga. Nah, tapi mungkin- dia nggak bisa terbang. Karena bentuknya kayak onta. Udah ontain apa namanya? Bukan onta beda. Onta mah kakinya 4. Burung onta. Kaki 2. Sama sayap 1. Sayap 1, sayap 2. Tapi nggak bisa terbang. Tapi dia nggak bisa terbang. Cuman dia kepok gitu bisa. Kayak ayam lah. Ayam juga sebenarnya nggak bisa terbang dan nyebrang kalau ayam. Iya. Nggak, Karena pok jatuh. Gue pernah lihat. Nggak terbang. Terbang tuh lama tak gitu. Kalau ayam cuma nyebrang dari satu tempat ke tempat lain. Terek. Nah itu kan terbang dia. Enggak. Tapi dia nyebrang. sebentar. Dia nyebrang. Dia terbang sebentar. Tapi artinya sebentar itu terbang juga. Karena ayam bukan burung. Unggas. Ya, unggas yang bisa terbang juga, walaupun sebentar. Harusnya ada penjelasan gitu. Tapi Kalau dia nggak terbang sih kalau. Nah, kalau bilangnya itu lompat. Iya lompat Nah. tapi sambil pak. Orang coba lo lihat ayam tuh ribet banget kayak kalau terbang itu. Iya. Kayak dia kan dari tempat rendah bisa ke tempat tinggi. Dia terbang. Nah, kalau makanya bilangnya lompat, jangan lompat. terbang. Berarti Kalau ayam itu lompat, bukan nyebrang. Iya terbang hanya untuk nyebrang dia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau lompat itu tek gitu lompat tuh. Nah, dari sini ke sini itu lompat, plek Nah. gitu. Kalau dari atas ke bawah, Terjun. dari atas ke bawah Terjun. bukan lompat, Bukan lompat. dilompatin. Nah dia tuh burungnya lagi tidur, dilompatin sama binatang yang lain. Nah itu dilompati itu. Hah? Ya emang kan begitu. Betul itu lompat. Lompat itu lompat Aha. dari permukaan yang sama. Aha. Terus dia ada lubang. ada lubang misalnya. Nah, lompat. Dia lompat Ah. dari permukaan itu, dia lompat kembali ke permukaan itu. Kalau jaraknya deket lah. Ya jauh juga terserah. Nah, berarti- lompat juga namanya. kalau agak Lompat jauh jauh. aja ada. Hah? Lompat jauh ada. Lompat tapi jauh, lompat jauh. Tapi nggak ada lubangnya tuh. Iya, makanya ada lubang, nggak ada lubang bisa. Nggak usah lubang, ada pembatas dilompatin. Gue belum pernah ngelihat orang lompat jauh. Itu ada halangannya, misalnya sungai atau apalah, dilompatin, lompat jauh. Kalau itu ada pasir-pasir juga, harusnya bukan lompat jauh tuh. Apa? Ya, Pasir. Hah? Lompat apa? Bukan tadi penjelasan kan lompat ada apanya tadi? Kalau lompat jauh itu jauh-jauhan lompat sebenarnya. Ya pasti kan menghindari. Jauh-jauhan lompat. Ayo kita jauh-jauhan lompat. Orang kalau lompat itu katanya ada lubang dulu, Nggak ada harus lubang. apa? Misalnya ada, Bolong. misalnya penghalang apa misalnya apa aja lah barrier. Itu bisa kita lompatin. Pagar dilompatin tuh. Ah. Bisa dari
sini terus ini ada pagar. Nah kita ngelompatin pagar. Nah ngelompat pagar. Tapi pagarnya tinggi. Nah dia kan dari Kita bawah. lompat. Nah itu terbang dia. Keprak jatuh. Lompat. Terbang dulu dong. Nggak, orang gak ada sayap. Apa? Kita Ayam ada. bukan ayam. Hah? Kita. Kita makanya ini kan tadi burung unta. Berarti lompat tadi pada hewan lah, lebih tepatnya gitu. Manusia Lompat jauh. ya orang. Nggak ada tuh ayam lompat jauh, nggak ada. Iya. Itulah. Ya. Ribet emang. Ngap nggak lo? Berdiri lama tanpa menekuk lutut sama sekali akan membuat kita pingsan. Oh ya pantesan tuh kalau lagi upacara banyak yang pingsan. Ya, itu ya penyebabnya ya. Karena berdiri lamanya itu, tapi nggak lama sama. Ya lamanya tuh relatif antara satu orang sama orang lain. Daya tahan si siswanya berarti. Siswanya. Dia kan ngaku preman upacara pingsan gitu ada. Belaga lo malak-malak upacara aja pingsan lo gitu. Ngaku preman makanya taro misalnya gitu kan. Apalagi itu berdiri lama tanpa menekuk lutut. Iya kayak ya. upacara udah ini. Tapi Makanya kadang-kadang kalau pegel tuh orang ada yang nekuk dulu. Iya. Berarti untuk menghindari pingsan sering-sering nekuk lo. Ya menekuk lutut kalau lo lagi upacara. Cuman kalau nggak boleh kayak tentara mon. Dia kan ada senjatanya buat pegangan. Itu kalau lagi istirahat. Ya kan istirahat. Kalau dalam keadaan siap. Ya siap. Paling kan gak berapa. Paling pas komandan lewat doang siap gitu loh. Mau komandan lewatnya pelan-pelan terus nggak diem gitu kan enggak. Dia lewat dan nggak pernah jalan kaki. Pasti kan namanya komandan naik mobil naik gitu. Jadi nggak lama. Jadi nggak pingsan makanya. Gue suka gak ngerti kalau dia jelasin dah. Maksudnya gue gimana ya? Apa gue kurang pengertian atau gimana? Nah mungkin kurang mendalami. Gue kurang mendalami. Iya. Gitu. Semakin Semakin lo jelasin gue semakin gak ngerti gitu. Semakin jelas lah kan dijelasin. Iya. Tapi kalau tentara mungkin seleksi alam mon. Kalau lo upacara lo pingsan lo gak lulus sudah gitu. Oh ini karena udah terlatih. Ada latihannya. Jadi batas toleransinya tuh semakin lama semakin tinggi. Terbiasa Benar-benar. Iya. Oke. Terasaip. Ya, terbiasa lah pokoknya gitu lah. Makanya digambar kaki gimana? doang. Menarik banget kan guys, topik fakta menarik kan? Menarik. Nggak, sejujurnya sih, nih kalau ada apa namanya kalau kayak gitu kita bisa kasih komen tuh. Kopen. Komen. Itu kopen lo bilang? Komen. Uhuy. Iya. Apa namanya? Ya komen lah gitu kan, makanya suka gitu dah ya. Mereka juga ngerti lah deh. Jadi hal-hal ini termasuk gak ada kerjaan juga Del. Orang kayak gini. Gak ada kerjaan juga. Ada mon. Ini semua nih kalau kata gue. Ini didapat dari penelitian yang bukan hanya meneliti ini. Iya penelitian yang gak ada kerjaan. Ya kan kerjanya neliti mon. Kerjanya neliti. Dia kerjanya neliti. Maksudnya nih gak ada penelitian khusus, ayo kita lihat berapa lama nih kuat berdirinya, enggak. Nah, bagaimana dia bisa menyimpulkan kalau nggak diamati, diobservasi? Misalnya ikan hiu tuh, tadi, dia misalnya lagi mengamati ikan hiu, terus ternyata giginya copot gitu. Enggak, gue mau ngeliat giginya berapa lama copotnya, enggak gitu. Iya Pak, sambil nunggu gitu tuh namanya ikan hiu kan suka makan orang juga. Ya kan kalau penelitian pasti di kolam sendiri. Enggak di kolam sendiri. Emang ada kolam ikan hiu? Ada mon. Penelitian tuh ada. Penangkaran ikan hiu aja ada. Ya kalau bukan habitatnya kan bisa mati juga ikan hiunya. Di komplain lagi nih pasti sama WWF. WWF mulu. Pokoknya mon penelitian itu memang kelihatan tidak ada gunanya sampai ketahuan ada gunanya. Oh berawal dari gak ada gunanya. Berawal dari kayaknya ngapain sih lo neliti begitu, tahu-tahu ada gunanya nanti. Udah berhasil ada gunanya baru lu puji-puji. Wah hebat nih pelitinya. Iya gitu. Hebat. Tapi kalau nggak bisa meneliti nggak ada hasilnya, nggak ada kerjaannya lo neliti gitu. Gitu. Kayak misalnya orang ke Mars mau ngapain tuh kita? Ngapain sih lo orang ke Mars? Diteliti nanam bisa apa enggak ini segala macam. Nah kita belum tahu aja. Apaan? Belum tahu kegunaannya. Manfaatnya. Nanti ada satu barang yang dikasih tahu ini terjadi karena kita meneliti di Mars nih.
Ternyata kalau mau numbuh cepat harus pakai ini gitu. Oh, makanya orang Amerika mengirim orang ke bulan. Meneliti juga. Kali aja bisa jadi kehidupan. Mungkin. Karena di bumi udah terlalu padat. Mungkin. Nggak juga kan luas bumi ya. Kenapa jadi mau pindah ke bulan? Ke bulan udah pasti nggak bisa. Nggak bisa apa? Karena nggak ada penopang kehidupan. Kalau ke Mars kan rencananya tuh pengen hidup, ya udah kita hidup di Mars. Kalau di bulan tuh harus bikin stasiun gitu. Manggarai. Makanya sering inilah ya, sering bermasalah. Iya, makanya peneliti ini kayaknya emang nggak ada kerja. Ya ngapain sih kayak gitu. Padahal kalau di luar negeri tapi butuh biaya gede ya. Iya, kalau di luar negeri emang litbang ini biayanya gede. Diawali dengan mimpi. Diawali semua dengan mimpi, tapi harus bangun. Mimpi doang kapan mau terwujudnya? Ini kiasan. Hah? Ini hiasan. Kiasan pakai K. Iya. Kahiasan mungkin gitu kali ya. Dia agak di iya. Kiasan karena supaya ada manfaatnya tadi. Kan dulu kan orang nggak mungkin nih bisa nyampe ke bulan gitu kan. Berawal dari mimpi segala macam, akhirnya benar juga ada orang yang nyampe ke bulan. Ternyata dibilang kan orang Amerika, Neil Armstrong bilang gitu kan, nyampe ke bulan. Begitu diteliti lagi nih, ternyata bukan hanya orang Amerika, orang Jawa juga ke bulan juga. Karena Neil Armstrong berhasil sampai ke bulan dengan selamat. Berarti selamat kan orang Jawa. Kan selamat, bukan? Berarti dia Neil Armstrong bareng dengan biskuit. Agak, itu iklan. Biskuit selamat. Ya, dengan selamat. Selamat itu nama orang Jawa. Kan selamat. Kok dengan selamat? Hah? Kok selamat? Ya selamat. Iya. Ya kalau sendiri dia kan gak ada teman ngobrolnya. Mungkin gitu. Nah, cuman orang Amerika gak mau terlalu orang Indonesia ikut ngetop juga. Udah lo diem aja situ lo. Gitu. Bikinin kopi aja lah. Makanya dibikinin kopi ya Mas. Di bulan. Untuk Neil Armstrong. Karena Neil Armstrong kan doyan kopi juga. Kopi apa? Kopi iklan-iklan lah apalah. Biar di endorse. Karena kalau mau lebih ngetop lagi ntar akan kita kirim ke bulan. Iya. Di sana juga pangsa pasar itu besar juga deh. Di mana? Di bulan. Hah? Biarin aja nih. Ini ngomong apa nih? Nah kata lu tadi kan meneliti dulu. Iya. Memang kayak kesannya nggak ada gunanya. Iya. Tapi nanti begitu udah buat laku ada di bulan itu bisa ngopi. Nanti lu mau masukin, gue tolongin kopi gue dong biar ngetop juga di bulan. Lo dulu bilangnya waktu gue ajak ngobrol soal bulan kayak orang gila, gue bilang gitu. Karena udah ada hasilnya. Baru lu mau ikut-ikutan di endorse ke bulan. Enggak, lu bikin diri Del gitu. Lo ngantuk ya Mon? Hah? Ngomongnya udah ngaco. Kok ngaco? Jam ngaco. Enggak. Iya. Bentuk mata emang agak sipit jadi enggak bisa membelalak, membelok, terbelalak. melotot. Terbelalak. Terbelalak itu terbelalak itu terbuka dengan lebar dan terbahak-bahak. Terbelalak. Ya, jelas. Oke lah Man, ini udah lama juga kayak ngobrol sama lu ya. Iya, udah mulai ngantuk. Oke Man, tutup dengan bahasa lo itu loh. Iya. Oke, untuk sebutannya sini gue harusnya ke kamera. Gue suka nggak sadar kamera deh. Padahal kita kan ngobrol nggak pingsan gue. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran, Gak pas banget ini. dan berani berkata benar. Ini gak pas banget ini. Gak pas banget kalau ngomong gini banget. Sekali lagi, ini kan buat orang. Buat orang, ya. Kalau buat lo gak pas. Nggak usah lu bahas buat gue. Ini buat orang. Menghimbau. Kita kurang mengimbau, gak pakai hak. Pakai dong. Ini menghimbau. Imbauan. Dah. Ya itu imbauan bener gak pakai hak. Ini karena ada awalan pakai hak himbau. Jadi menghimbau. Ini kok kolesterol gue udah naik nih. Ngomong menghimbau. Iya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi. Pas kita ketemu. Iya. Oke.